Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1142 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ada seekor ular besar misterius bernama Jormungan yang muncul di sekolah Walrus. Ular besar itu pun mulai mengejar anak-anak raksasa sehingga membuat mereka panik dan terjadi kekacauan di sana. Ketika ular tersebut hendak memakan salah satu anak, tiba-tiba datang seorang raksasa bernama Kiba yang memukul ular itu memakai palu. Serangan tersebut mengenai kepala ular dengan telak sehingga anak yang tadi dalam bahaya kini menjadi selamat. Kiba diperkenalkan sebagai kepala sekolah Walrus dan mantan anggota bajak laut Giant Warrior. Dia memiliki fisik yang unik sebagai raksasa karena wajahnya mirip dengan hewan walrus. Masih belum diketahui apakah wajahnya seperti itu karena buah iblis tertentu atau karena dia adalah ras campuran. Palu besar yang dipakai oleh Kiba pun memiliki dua ujung tajam yang menyerupai sebuah gading walrus. Setelah Kiba menyerang ular itu, Saul datang ke sana dengan melompat dari salah satu dahan pohon. Dia bilang maaf karena terlambat, lalu dia segera melancarkan pukulan kuat berlapis haki ke arah ular tersebut. Teknik serangan yang dipakai oleh Saul bernama Kimatsu Shiken atau pukulan pembasmi iblis yang mampu menumbangkan si ular raksasa itu dengan telak. Para murid pun kagum melihat aksi Kiba dan Saul karena kedua guru itu telah menyelamatkan mereka. Murid-murid yang takjub pun mulai berbicara tentang Kiba yang ternyata seorang prajurit dan Saul yang sangat kuat itu rupanya adalah mantan angkatan laut. Sementara itu, Kiba mengeluh karena pinggangnya terasa sakit setelah melancarkan serangan tadi. Sepertinya sudah lama sekali dia tidak beraksi seperti itu karena tahun-tahun belakangan ini Elbaf mengalami masa damai. Lalu Saul bertanya, sebenarnya ular apa yang baru saja mereka hadapi itu? Tiba-tiba Robin dan Chopper muncul dari janggut Saul. Mereka berdua juga datang bersama sang raksasa itu ke sekolah Walrus dengan cara memasuki janggut Saul. Robin bertanya, apakah di dunia matahari memang ada hewan-hewan buas seperti ular yang baru saja dikalahkan oleh Saul? Berdasarkan informasi yang dia ketahui, hewan-hewan semacam itu hanya menghuni dunia bawah saja. Saul pun bilang harusnya memang tidak ada hewan seperti itu di dunia matahari, karena yang ada di wilayah ini normalnya hanya hewan liar biasa. Jadi kemunculan ular tersebut merupakan suatu keanehan. Chopper pun masih keheranan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian muncul lagi kejadian aneh di sekolah Walrus. Seorang guru raksasa bernama Wolfie ditemukan dalam keadaan terluka. Sementara itu, sebagian murid mulai tertidur secara misterius. Saul pun menanyakan anak-anak yang masih sadar apa sebenarnya yang terjadi kepada murid-murid lain. Dia juga ingin tahu di mana murid-murid lain itu berada. Mereka pun menjawab, tadi mereka melihat murid-murid lain pergi menuju ke area pantai. Anehnya, murid-murid itu berjalan sambil tidur dan tidak merespon perkataan dari orang lain. Robin yang juga mendengar ini merasa heran dan mulai menyadari ada yang tidak beres. Para murid yang sedang berjalan sambil tidur itu pun akhirnya diperlihatkan. Mereka berjalan dalam suatu barisan untuk pergi keluar sekolah menuju ke area pantai. Di sana terlihat ada tanda panah dari Gunko yang menuntun mereka. Jadi terjawab sudah alasan dibalik keanehan-keanehan yang terjadi di sekolah Walrus. Itu semua adalah ulah dari para ksatria suci. Para ksatria suci itu memang memiliki misi untuk menangkap anak-anak raksasa agar bisa dibawa sebagai tawanan. Mereka memakai kemampuan mereka untuk menciptakan kekacauan dan membuat anak-anak tersebut berada dalam bahaya. Jadi para ksatria suci ini bermain dengan cukup cerdik. Mereka tidak melancarkan secara langsung dan menangkap anak-anak itu, melainkan mereka memanfaatkan berbagai teknik yang mereka miliki untuk menjalankan misi tersebut. Saul pun bilang kepada anak-anak yang masih sadar untuk segera kembali ke sekolah dan dia akan mencari para murid yang berjalan sambil tidur itu. Namun tiba-tiba beberapa bayangan besar muncul dari hutan. Itu adalah bayangan dari berbagai monster yang misterius. Melihat itu pun membuat Kiba sang kepala sekolah Walrus bereaksi dengan cepat. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan darurat dengan meniup trompet Elbaf agar seluruh negeri tahu bahwa ada masalah besar yang terjadi di sana. Dia juga meminta guru-guru untuk segera mengevakuasi para murid secepat mungkin karena hal buruk akan segera terjadi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan dunia bawah. Di sana Loki sudah bebas dari belenggu rantai karena dilepaskan oleh Zoro dalam chapter yang lalu. Namun di pergelangan kaki kiri Loki masih ada satu borgol batu laut, yang mana Zoro memang sengaja menyisakan itu agar Loki tidak terlalu leluasa. Loki pun berdiri di hadapan Luffy dan yang lain sambil memegang palunya yang bernama Ragnir. Meski saat ini dia sedang dalam keadaan terluka akibat serangan pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu, tapi sang raksasa itu tampak baik-baik saja, yang menandakan bahwa daya tahan tubuhnya memang luar biasa.
biasa. Loki berkata, jangan mengira bahwa mereka bisa menahan kekuatannya hanya dengan satu borgol batu laut saja. Menurutnya, itu sangat naif. Loki pun mulai membuat penawaran. Jika mereka memang ingin melindungi Elbaf, maka mereka harus segera melepaskan borgol di kaki kirinya itu. Jika mereka tidak melakukannya, maka dia tidak akan mengamuk. Namun jika tidak, maka Loki akan mengamuk walau ada borgol tersebut di kaki kirinya. Loki tahu dia tetap bisa menimbulkan kehancuran besar meski dalam keadaan seperti itu. Loki pun bilang dia akan segera membuktikan bahwa ucapannya bukan sekadar menggertak. Hajurin yang ada di sana pun panik karena dia paham betul kekuatan besar yang dimiliki oleh Loki. Sementara itu, Luffy terlihat kesal. Luffy mengira setelah Loki dibebaskan, dia akan menceritakan soal Sang sesuai janji, tapi ternyata dia malah menimbulkan masalah seperti ini. Sanji yang juga ada di sana bilang, apa-apaan orang yang bernama Loki ini. Loki kemudian memperingatkan mereka bahwa jika dia menjadi mereka, dia pasti akan segera bergegas, sebab Loki akan melancarkan serangan untuk menciptakan ledakan berkali-kali dan membuat api menyebar di Pulau Elbaf. Loki tahu kelemahan Elbaf adalah api dan petir, karena negeri itu bertempat di pohon ada. Dia pun menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Hajurin meminta Loki untuk berhenti, tapi tentu dia tidak peduli. Loki memakai palunya dan memukul pohon Adam. Kemudian petir dari langit menyambar di area yang dia pukul itu. Petir yang turun itu juga menyambar sebagian dari cabang di pohon Adam, sehingga ada daerah tertentu di dunia matahari yang kini menjadi terbakar. Orang-orang di desa barat yang sedang berpesta pun melihat adanya api yang menyala. Mereka juga mendengar bunyi trompet dari sekolah Walrus. Jadi ada dua masalah yang terjadi secara bersamaan. Seorang raksasa bilang kepada Jarul bahwa api yang menyala itu berasal dari bagian selatan pulau, sehingga Jarul meminta mereka untuk segera memadamkannya selagi bisa, sebelum apinya bertambah besar dan menjadi tidak terkendali. Setelah itu, cerita beralih ke sekolah Walrus. Saat monster-monster misterius bermunculan, Aang memberitahu Sal dan Kiba bahwa dia pernah melihat monster-monster tersebut. Dia menjelaskan sebelumnya dia pernah meminta para murid untuk menggambar apa yang mereka takuti. Anak-anak itu pun mulai menggambar monster seperti Fenrir, Draugr, dan masih banyak lagi. Ada pula yang menggambar Loki karena mereka takut kepada sang pangeran itu. Bahkan ada juga yang menggambar Nika versi jahat. Para anak-anak ini membedakan antara Loki dengan Nika jahat, yang mana itu berarti mereka adalah sosok yang berbeda. Jika ternyata Loki bukanlah Nika jahat yang dimaksud, berarti Kurohige lah Nika jahat itu. Nika versi jahat digambarkan berwarna hitam dan memiliki kekuatan kegelapan. Itu sangat cocok dengan representasi Kurohige yang memiliki kekuatan kegelapan. Black Hole juga merupakan musuh alami matahari, sehingga bisa dibilang kekuatan Luffy sangat bertolak belakang dengan kekuatan Kurohige. Sepertinya wujud Nika jahat Kurohige ini akan terlihat ketika Kurohige mencapai tahap awakening Yami Yami no Mi. Entah dia sudah menguasainya atau belum, yang jelas cepat atau lambat kita akan melihat wujud Nika versi jahat yang dimiliki oleh Kurohige. Hal seperti ini tidak mengherankan, karena dulu juga kita melihat Luffy hanyalah manusia karet, namun setelah mencapai tahap awakening, Luffy bisa berubah wujud menjadi sosok Dewa Nika. Nah, sama halnya dengan Kurohige, dulu juga kita melihatnya memiliki kekuatan kegelapan, namun setelah mencapai tahap awakening, dia juga akan bisa berubah menjadi sosok dewa tertentu, yaitu Dewa Nika versi jahat. Sekarang ini di sekolah Walrus, ketakutan yang pernah digambar oleh para murid menjadi kenyataan. Para monster yang berasal dari ketakutan anak-anak itu sangat besar dan mulai mengepung sekolah Walrus. Masing-masing dari mereka juga memiliki gaya yang berbeda karena mereka berasal dari ketakutan anak-anak yang berbeda. Ada naga besar, beruang, burung raksasa, awan dengan petir, hantu, monster serigala, kerangka dengan ukuran yang masif, dan juga yang paling mencolok adalah Nika versi jahat. Kemunculan mereka benar-benar membuat keadaan menjadi sangat kacau. Pada bagian akhir chapter, Gunko, Gillingham, dan Somers diperlihatkan sedang memantau sekolah Walrus yang sedang kacau itu. Gillingham berkata, semuanya sudah siap. Somers pun menanggapi dengan bilang, itu kerja bagus. Gillingham lalu berbicara dengan bilang, batas waktunya adalah sampai anak-anak nakal itu tiba di kapal. Dia bertanya kepada Somers, apakah menurutnya para raksasa akan bisa menyelamatkan anak-anak itu tepat waktu? Somers hanya tertawa dan bilang, cinta adalah tentang menyakiti satu sama lain. Mungkin maksudnya adalah, para raksasa itu akan sangat tersakiti ketika mereka gagal menyelamatkan anak-anak yang mereka sayangi itu. Lalu Somers pun bertanya kepada Gunko, apakah ada sesuatu yang paling ditakuti oleh Gunko? Sang ksatria suci wanita itu menjawab, yang paling ditakuti olehnya adalah Nika. Nika rupanya menjadi sosok yang menakutkan bagi Gunko dan juga bagi banyak orang dalam pemerintah dunia, sebab kehadiran dari sang dewa matahari itu adalah masalah besar bagi mereka. Tampaknya Gunko tahu tentang Nika dari cerita sejarah yang dijelaskan langsung oleh Im Sama. Para Gorosei dan ksatria suci memang adalah orang-orang yang sangat dekat dengan
Im sama, sehingga tentu sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu menceritakan banyak hal kepada mereka tentang semua sejarah yang dia ketahui. Chapter ini sangat menarik karena memperlihatkan beberapa kemampuan unik yang dimiliki oleh para ksatria suci. Kemampuan yang bisa mengubah ketakutan menjadi kenyataan adalah milik Somers. Dialah dalang di balik kemunculan berbagai monster misterius yang ditakuti oleh anak-anak itu. Sedangkan Gillingham memiliki suatu teknik untuk membuat anak-anak terlelap dan berjalan sambil tidur. Itu adalah salah satu teknik dari buah iblis Kirin yang dia miliki. Lalu, kemampuan anak panah yang menuntun arah dari anak-anak yang berjalan sambil tidur itu tentu adalah teknik milik Gunko, karena telah dikonfirmasi bahwa dia adalah pengguna buah iblis Aro-Aro-Nomi. Jadi insiden yang terjadi ini adalah hasil kerjasama dari kekuatan 3 ksatria suci itu. Sebentar lagi, kekacauan yang lebih besar akan terjadi, dan kita akan melihat lebih banyak lagi kemampuan milik para ksatria suci itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1142. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.